Selamat siang pemirsa Polri TV, Anda menyaksikan Transisi Update bersama saya Aisyah Baharsya. Dan pemirsa, saya melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta, di mana Polri melalui Kortas Tipikor baru saja usai melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan dua perkara atau kasus besar, di mana pertama terkait dengan korupsi dugaan pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kementerian ESDM periode 2020. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan korupsi dugaan pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI, PT DST dan PT MIF periode 2012 dan 2016. Pemirsa, dalam pengungkapan tadi langsung dipimpin oleh Dirtindak Kortas Tipikor yaitu Brigjen Pol Totok Suharyanto dan didampingi oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri yaitu Kombes Pol RD. Serta tadi turut hadir pula sejumlah para penyidik. Dan pemirsa, adapun pengungkapan daripada dua perkara ini, pertama terkait dengan korupsi dugaan pengadaan penerangan jalan umum atau PJUTS, di mana telah diamankan oleh para penyidik sebanyak 3 tersangka dari di Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, kemudian juga dari Direktur Operasional PT LN Industri, di mana memang dalam perkara ini kerugian negara mencapai hingga 19 miliar rupiah lebih. Dan pemirsa, adapun tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu pemufakatan lelang sebelum lelang untuk memenangkan PT LN Industri terkait dengan perubahan daripada spesifikasi dan juga paket lelang, di mana PT LN Industri ini diloloskan meskipun tidak memenuhi syarat teknis hingga subkontrak dari pekerjaan tanpa izin. Dan aset yang diblokir ini mencapai hingga 31 aset bergerak berupa tanah. Pemirsa, kasus kedua yaitu terkait dengan korupsi pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI dari PT DST dan juga PT MIF dalam periode 2012 hingga 2016, di mana 6 tersangka ini telah berhasil penyidik amankan, 5 dari LPI kemudian juga 1 dari PT MIF, di mana memang pelanggaran yang diduga dilakukan terkait dengan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan atau upaya menutupi kredit macet melalui plafonering dan novasi, di mana pembiayaan dari PT MIF ini dengan dokumen fiktif atau tanpa monitoring, di mana perbuatan yang melawan hukum tadi disampaikan bahwa tidak dilakukannya verifikasi dokumen, kemudian juga menyetujui bagaimana pencairan untuk novasi bermasalah, meminta pencarian debitur baru untuk menutupi kredit macet, hingga menyetujui pembiayaan tidak sesuai prosedur dan menggunakan kredit tanpa persetujuan. Pemirsa, konferensi pers tadi tentunya menunjukkan komitmen Polri untuk menindak dengan tegas segala bentuk kejahatan dan sebagai bagian pengimplementasian dari catur prasetya dan juga tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian pemirsa, laporan kami secara langsung dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV.